Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kali ini kita mengkaji akidah, yaitu tentang jamaah. Al-jama'atu au ahlul jamaah, jamaah atau ahli jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rif lughatan. Qala Ibnu Faris, al-jim wal mim wal ain aslun wahid. Jamaah itu terdiri dari 3 huruf asalnya, akar katanya, yaitu jim, mim, dan ain. Yadulu ala tadamun syai', yang arti bahasanya adalah berkumpul, sesuatu yang bergabung. Yuqalu jama'tu syai'a jam'an, saya mengumpulkan sesuatu menjadi satu. Wal ijma' al-i'dad wal azima al-amr, salah satu kata yang berasal dari jamaah adalah ijma'. Ijma' itu artinya konsensus, jadi menyatukan pendapat. Dalam bahasa, dalam syariat, jamaah itu diartikan dengan salafu hadhil ummat, salafnya umat ini. Salaf itu aja bengen, ya, umat salaf, jadi umat yang kuno. Minas sahabat wa tabi'in, dari sahabat dan tabi'in. Bi ihsanin ila yaumiddin, dengan ihsan sampai dengan hari pembalasan. Alladzina ijtama'u ala haqq as-sarih min kitabillah wa sunnati rasulih, yang semuanya itu ijtama'u, artinya berkumpul, bersepakat, alal haq, di atas kebenaran yang terang benderang berasal dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Au ala imamin, atau di atas imam, ya, mereka bersatu dengan imam, nah, dengan imam yang sama, muwafiqin li sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Wattafaqu ala taqdimihi alaihim, dan mereka sepakat lebih memprioritaskan imam di atas kepentingan pribadi. Ya, kalau menurut definisi ini umat Islam nggak punya. Kalau menurut definisi ini, ya, kita nggak bisa disebut dengan jamaah, karena ini disebut dengan ittafaqu, ya. Mereka bersatu dengan bimbingan seorang imam, dipimpin oleh seorang imam. Ini sekupnya dunia, bukan Indonesia saja. Wa hadzal ismu yutlaqu ahyanan muqtarinan bisunnah, fa yuqalu ahlus sunnah wal jamaah. Kata-kata jamaah ini atau ahlul jamaah disebut juga dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Wa huwal ghalib, ini yang biasa kita jumpai, ya, kita dengar ahlus sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Wa ahyanan yufarad bizikri, kadang-kadang disebut sendiri, yaitu jamaah, atau disebut dengan ahlul jamaah, tapi sering disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada 3 suku kata, ahlu sunnah wal jamaah. Wala raiba anna sunnah makrunatun bil jamaah, tidak diragukan sunnah itu memang berkaitan dengan jamaah. Ya, kama anna bid'ah
makrunatan bil firqah. Sebagaimana bid'ah itu ciri-cirinya firqah. Firqah itu artinya sempalan-sempalan. Kalau sunnah pasti gabung. Walidha yaqalu ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu disebutlah dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah kama yaqalu ahlul bid'ah wal firqah. Sebagai lawan dari ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah wal firqah. Ahli bid'ah dan perpecahan. Al-alaqah bainal ma'na lugawi ini enggak terlalu penting ya. Nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah salaf ya. Ahlul hadis disebut ahlus sunnah wal jamaah ini adalah salaf. Kalau ada kata salaf itu sama dengan pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul hadis ya, disebut dengan ahli hadis. Ahlul asar, ahli asar. Kalau hadis itu ucapan Rasulullah, kalau asar itu ucapan sahabat. Al-firqatun najiyah disebut juga firqatun najiyah, kelompok yang selamat. At-taifal mansurah ya, taifah mansurah, nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Serta sawadul a'zam, sawadul azam, jadi komunitas yang terbesar. Status hukum ahlus sunnah wal jamaah, yajibu lujumu jamaatil muslimin wa imamihim, wajib ya kita melazimi, menetapi, kita wajib menetapi jamaah kaum muslimin beserta imamnya. Jadi maksudnya umat Islam itu harus ada di bawah satu imam, menyeluruh ya. Sebenarnya ini seperti ini nih dilakukan oleh Katolik. Sehingga Katolik itu punya khilafah. Ya, namanya apa tuh? Di Roma sana. Jadi kedutaan suci disebutnya itu. Di Jakarta juga ada kedutaannya. Katolik. Di Roma ya. Kedutaan suci Vatikan. Nah, Vatikan itu di dalam Italia. Ya, jadi areanya itu terbatas, mungkin sebesar Cilegon apa gitu, atau nggak sampai sih, mungkin sebesar Pangurawi apa gitu. Yang namanya Vatikan tuh. Tapi mereka punya duta-duta seluruh dunia. Kalau di tingkat nasional, apa tuh saya istilah namanya tuh. Terus ada lagi di tingkat kota besar, provinsi. Ya, kardinal. Kardinal itu tingkat nasional. Setiap negara ada kardinal-kardinal. Di bawah kardinal itu pastor. Ya, jadi ada pimpinan lagi pastor itu. Terus sampai ke kecamatan. Itu sebenarnya sama dengan khalifah dalam Islam. Tapi ketika itu Syiah, ya mungkin juga, Syiah juga mungkin ada. Tapi kalau itu kaitannya dengan ahlus sunnah wal jamaah, diberantas, habis. Ya, jadi memang disengaja oleh pihak-pihak tertentu, sehingga umat Islam itu tidak bisa bersatu. Ya, wong kota seupil Cilegon aja nggak bisa disatuin. Gimana bisa, sini aja ada 2, 3 malah. Jamaahnya ada 3. Itu kan tidak baik sebenarnya. Konsep Imam Syafi'i, makanya kebanyakan orang sekarang kembali kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan sebelum masjid penuh tidak boleh bikin masjid. Jadi harus penuh dulu. Sebab itu akan menjadi firqah. Makanya lihat Cuci Beber. Ya, kampung sebegitu gede masjid cuma 1. Padahal yang ujung sana jauh ke masjid. Ya nggak apa-apa kan, itu ganjaran menurut dia. Kecuali kemudian dipisah oleh oleh jalan. Oleh jalan. Saya juga nggak setuju dengan guru saya yang bikin masjid itu guru saya, Kiai Muhaimin, karena dia punya
pendapat berbeda ya dengan orang lain, nggak tahan mengikuti begitu banyak bid'ah-bid'ah, jadi dia membangun sendiri. Nah, perbuatan begini sebenarnya tidak benar. Kan? Apalagi di jalan dekat tol itu, waduh, hanya 100 meter satu, 100 meter satu. Masjid, sana ada, sini ada. Masjidnya gede, kayaknya yang ini aja belum penuh-penuh aja, palingnya satu larik doang. Satu baris doang. Nah, inilah yang dialami oleh umat Islam. Tidak fair. Kalau ada gereja berdiri, bergopoh-gopoh kita. Waduh, reaksinya luar biasa. Tapi ada masjid berdiri, diam saja. Kan sama aja rumah ibadah. Memecah belah, sama. Yang harus disadari, boleh Anda punya, tapi jangan mendirikan kumpulan jamaah, sebab itu akan firqah. Akan membuat firqah. Kita kembali ke sini. Al-hakikat. Nah, jadi yajibu wa adamul khuruj alaihim, tidak boleh khuruj, tidak boleh keluar. Fa innahu, maka sesungguhnya man farakal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Maka sesungguhnya orang yang farak, berpisah, bercerai dari jamaah, maka dia matinya itu jahiliyah. Kama fil hadis, seperti yang ada dalam hadis. Nah, ini seperti kita. Tapi mudah-mudahan sih bisa tercover oleh niat. Niat kita kan bersatu, cuma karena tidak memungkinkan. Kalau kita niatnya pengen sendiri-sendiri, itu yang saya heran itu. Makin saleh, makin sombong orang Islam itu. Itu aja fakta itu. Fakta. Makin saleh, makin ibadahnya makin banyak, makin perangat-perengut. Saya heran itu. Heran saya sedih. Karena saya mantan Katolik ya. Jadi orang Katolik semakin tinggi semakin ramah. Makanya Anda salah artikan kenapa mereka mudah diikuti. Orang tuh kena magnet karena dia akhlaknya baik gitu. Si pemimpin rohani. Kita itu perangat-perengut. Ya mana mau nambahnya susah umat Islam. Mau nambahnya susah. Jazakallah. Terus terang aja begitu ya, walaupun kita autokritik ya terhadap kita, termasuk terhadap saya. Jadi kita harus tetap ramah. Semakin ngerti, semakin ramah. Sebab udah nggak ada niat nambah orang, merekrut orang juga enggak, ya ramahlah. Kalau ramah Anda mudah-mudahan orang tertarik, nanya-nanya, ngikut gitu. Kan lumayan tuh, nggak terasa kan? Bapak kok baik amat sih? Dari mana itu? Nanya-nanya. Lama-lama ketarik. Udah kita nggak merekrut orang kan? Kita wajib minimal seumur hidup 2 orang lah. Idealnya 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itulah jamaah saudara. Sehingga kita menghadapi petaka begini. Susah terdeteksi mana kesempatan, mana kesempitan. Ya, sehingga seharusnya seorang khotib itu membacakan laporan mingguan. Khotib itu melaporkan mingguan. Kalau sekarang lagi musim DBD, ya kita ceritanya bersih-bersih gitu. An-nazafatu min innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagaimana perilaku Rasulullah bla 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 bla. Tapi yaitu di negara yang berfalsafah Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan, anehnya Tuhan itu jarang diomong. Saya nggak habis mengerti. Seharusnya kepada yang memberikan penerangan ini, ngomong-ngomong tuh siapa sih penyebab DBD, ditanya itu. Yang menciptakan nyamuk itu siapa sih? Karena dari ilustrasi kita mudik, ya, karena ini musim mudik. Kita di belakang mobil yang awut-awutan lah, ya. Ke sana, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah,
ugal-ugalan. Di belakangnya ada tulisan, kalau mobil ini ugal-ugalan, laporkan ke nomor sekian 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 sekian. Itu pernah saya lakukan tuh. Memang dia berhenti. Berarti kan pimpinannya tuh. Nah ini sih nyamuk nih ugal-ugalan. Ya. Biasanya di tempat kotor ini aleman, di tempat bersih. Pinter kan ya, smart. Dia pinter. Kita melawan makhluk yang kecil, mana menang, saudara. Kan saya udah pernah ngomong, mari kita lawan virus. Sombong amat. Virus seibu jari ini ngumpul jutaan, mau ngelawan, ya nggak bisa lah. Sama dengan kita dilantik oleh Allah sebagai musuh setan. Fattakhidhu aduwa. Jadikanlah dia musuh, mana bisa. Kita nggak bisa ngelihat setan. Setan bisa ngelihat kita. Sampai kapanpun nggak bakal menang. Maka supaya kita menang, kita kontak penciptanya, majikannya. Ya kan? Sama dengan bus tadi yang ugal-ugalan, kita kontak. Kita potret, kita laporin. Baru dia berhenti. Melawan nggak mungkin bisa. Nah begitulah kita mestinya berpikirnya rasional. Itulah ciri saya bilang itu. Pemimpin-pemimpin males itu. Falsafahnya pertama itu ketuhanan. Tuhan aja jarang disebut. Boro-boro Allah itu. Nyebut Tuhan saja gitu. Marilah kita dekatkan diri kepada Tuhan. Minimal begitu tah gitu. Apalagi menyebut secara fasih Allah. Nah ini ya, jadi kita kembali diancam dalam hadis ini, kalau kita tidak mengakui kepemimpinan, maka matinya jahiliyah. Nah kita ini seperti anak ayam tidak ada induknya. Jadi nggak tahu lagi yang mau dibicarakan apa khotib itu. Sekarang momen yang penting itu apa? Kan itu sekarang kan medsos ini sudah mendukung sebenarnya. Ya, pemimpin itu bisa mengatakan hari ini seluruh khotib bicara tentang ini. Brak semua. Kalau menurut saya loh ya, kota sebesar Cilegon ini seupil sebenarnya. Kumpulin aja semua, wong kecamatan cuma 8. Camat, khotib yang ada di daerah Anda kumpulin semua. Udah cukup. Kumpul ngomong bla 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 bla. Dilantik ketuanya ini. Jadi nggak sampai terjadi benturan. Kadang-kadang di satu tempat khotibnya ada 2. Ini mana yang benar, saya apa dia ini? Tuh kan. Nah ini kepemimpinannya ini. Ya kita harus maklum. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak ideal. Tapi dipikirin terus, alih-alih dia berubah malah kita yang stroke. Ya kan? Alih-alih yang dipikirin berubah, malah kita yang stroke. Nah, ya udah, kita nggak bisa menghadapi yang ideal. Sabar. Hakikatnya al-jamaah fil asri al-qaumu mujtami'un wal muradu bihim huna salaf hadhihi ummat minas sahabat tabi'in alladzina istama'u ala haqqis sarih min kitabillah wa sunnati rasulih. Jamaah dalam arti sebenarnya adalah kaum yang punya misi dan visi yang sama, ya, yaitu meletakkan kebenaran dari kitab Allah dan sunnatur Rasul. Tapi itu semua kata saya, mah kata kasarnya ya, omong kosong. Sering orang menyebut kitab Allah dan sunnatur Rasul. Anda tahu nggak kitab Allah? 6.236 ayat, udah dikaji belum? Kalau seminggu dikaji 10 ayat aja butuh waktu 10 tahun tamatnya tuh. Kalau setiap kajian kita komitmen 10 ayat, maka membutuhkan 623,6 minggu. Dan itu lebih dari 10 tahun. Itu baru kita bola loh. Contohnya gini, pernah tak saudara tahu, contohnya ini mushaf. Yang dimaksud Allah menurunkan Quran itu apa begini? Dari langit, bruk gitu. Tar dulu. Apa begitu Nabi Muhammad? Bukan. Kan katanya ayat demi ayat. Nabi Muhammad buta huruf.
Bagaimana ayat bisa didapetin? Nah ini kan banyak misteri di seputar Quran ini. Kok bisa bentuk tulisan ini, bagaimana caranya? Ya kan? Nabi itu kan ummi. Ummi itu malam yuhsin kira awal kita apa? Orang Kristen pernah nanya begitu ke saya. Berarti kan kritis ya. Orang Islam jarang ada yang nanya itu. Menang baik. Nabi itu kan nggak bisa tulis baca. Kenapa Qurannya ini? Tulisan. Kepremen asale gitu kata orang sini. Kata orang sini, kepremen asale. Wong buta huruf je oleh bacaan. Dan bisa mendiktekan orang. Kalau salah dia bisa mengkritik, tahu salah itu. Bagaimana asalnya? Maka sama dengan banyak orang yang Kristen yang sekarang tampil di medsos, ya, mencoba mencari titik-titik kelemahan dalam Quran. Katanya Quran ini nggak konsekuen. Di satu ayat menjelaskan asal muasal manusia tuh dari tanah. Asal muasal manusia dari tanah. Tapi di lain ayat menyebutnya dari saripati tanah. Terus di ayat yang lain katanya dari cairan yang hina. Ini nggak konsekuen. Nah, kamu aja yang nggak ngerti. Ini kan periodenya. Kalau yang dari tanah mah Nabi Adam dari tanah lempung. Nah kalau kita mah mana ada orang bikin manusia dari tanah? Dari saripati tanah. Di satu lain kan dari air yang hina. Maksudnya gimana? Mani itu diproduksi oleh tubuh kita. Tubuh kita bisa memproduksi mani karena makan makanan. Makan makanan itu berasal dari cukulan-cukulan tuh. Tumbuh-tumbuhan. Berproses. Gitu maksudnya, bukan Allah tidak konsekuen. Kamu nggak ngerti. Kan? Jadi kalau orang Islam yang lemah, iya galimah. Nggak cocok ya. Satu ngomong begini, itu kan terpengaruh. Jadi kita menangnya di bahasa. Ingat, Quran itu sisi mukjizatnya itu ada dalam bahasa. Kalau kita ngerti bahasa Arab, aman rasanya. Tidak akan terkecoh. Karena mereka putar balik. Nah, kita kembali ke sini. Wa yuradu bi aidan man kana alaihi nabi wa ashabat tabi'un lahu bi ihsan ila yaumiddin. Nah, tadi sudah disampaikan, kita diminta tidak akan pernah sesat. Janji Rasulullah, kamu tidak akan sesat, lan tadhillu abadan. Kamu tidak akan sesat selama menggunakan kata lan itu orang bakal sesat selamanya. Tapi sepanjang memegang kitab Allah wa Rasulih. Nah, ya. Taraktu fikum amrain lan tadhillu abadan. Ma in tamassaktum bihima, sepanjang kamu berpegang teguh pada keduanya. Kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnatul Rasul. Sunnah Rasul itu dalam bentuk catatannya namanya hadis. Kalau audio visualnya itu namanya sunnah. Audio visualnya sunnah. Catatannya hadis. Catatan yang kita terima hari ini kan kita nggak melihat lagi gerak Rasul. Yang diwariskan oleh Rasulullah kan gerak, mimik gitu ya. Kalau dalam kata-kata sih orang sopan, gitu kan? Contoh jangan orang mentransfer isi hati, sopan, bisa jadi sopan. Tapi mimiknya menunjukkan dia nggak ikhlas. Senyum sih senyum, tapi sinis, kan begitu kan? Sinis itu hanya bisa dibaca karena ngelihat. Tapi dalam catatan mah enggak, yang keluar dari dia manis-manis semua. Janji-janji politik manis, tapi ngelihat dari, kok begitu sih? Nah itu kan kita bisa nangkep tuh, yang ngelihat langsung. Nah itu namanya sunnah. Nah, yang kita terima itu hadis. Nah hadis ini yang diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu kutubus sittah. Kitab 6 kitab. Wong satu kitab aja 10 tahun, gimana 6 kitab? Dan 6 berarti kali 10, swidak.
tambah 10, 70. Ya kan? Nah, ini ada 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, An-Nasai. Sudahkah Anda baca? Salah satunya di sini sudah. Pak Ustadz Ardawi itu Sahih Bukhari. Sarah namanya Fathul Bari. Jilid keberapa tuh sudah tuh? Hah? Baru 2, semuanya 16. Bukhari saja 16. Muslimnya belum. Kepremen tamat bu. Ya kan? Ini baru keterangan, belum tindakan belum, baru diwacet doang. Sama dengan kita kalau beli sesuatu yang mahal kan pasti ada manual book tuh. Baru dibacanya doang, belum merakit belum. Iya, belum praktek. Baru ngewacana doang, ngetek akan umur. Nah, saudara, maka disinilah dibaca mausuat. Nah, itulah sebabnya mausuat. Karena wis laka umur. Maka dibaca mausuat. Mausuat itu gabungan. Gabungan. Ini bukan berarti nggak ada anaknya, ada anaknya di rumah. Yaitu blenger kalau saudara baca. Makanya disuguhkan ini ringkasan-ringkasan. Tapi insya Allah ini baru berandai-andai. Kalau kajian ini disampaikan ke semua masjid, insya Allah akur. Insya Allah akur. Masjid BBS ganti pemimpin. Dia datang ke rumah saya mau pamitan. Alhamdulillah jumlah jamaahnya sudah semakin banyak. Nah, mereka begitu bersyukur. Karena memang kita menyerukan persatuan-persatuan, jangan firqah. Siapapun Anda, kita nggak bisa nunggu lagi hanya sendiri. Umpamanya Pak Udi berangan-angan mau foto sendiri, orang bakal. Nggak perlu direwangi lagi, orang bakal. Saya sendiri, bisa. Punya kekuatan apa? Ya jabatan nggak, kuasa nggak. Itu kan semua perlu modal. Ya kan? Apa yang nggak perlu modal tuh? Wudhu aja perlu modal. Air sini kan beli kan? Iya harus tahu. Jangan mawur-mawur air tuh. Tukore apa gitu. Mawur-mawur. Kalau di rumah sendiri mah pelit. Di masjid mah air diawur-awurin. Sembari ngobrol, ngocor tuh. Duit loh itu. Lihat itu. Ya memang sih yang punya makin mawur makin banyak sih. Tapi nggak boleh mubadir ya kan. Nah ini kita kembali kepada jamaah. Jadi kita tahu aja dulu bahwa berfirqah-firqah itu dosa. Dalam surat 42 ayat 13 itu jelas sekali. Allah menyatakan begini. Surat Asy-Syura ayat 12. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Allah telah memberi syariat pada Anda. Syariat itu pernah diwasiatkan kepada Nuh dan kepadamu Nabi Muhammad. Walladzina ausaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ini ulul azmi nih. Apa isi wasiatnya? Aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan bercerai-berai. Dua hal ini jarang bisa bersatu. Ada tegak agama, tapi buat golongan sendiri. Ada bersatu, tapi bukan agama. Persatuan sepak bola. Tuh adanya begitu tuh. Giliran ada persatuan Islam. Ngapain Islam disatukan? Oh Islam udah bersatu. Yang perlu bersatu muslimin. Qala Abu Syama wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradi luzumul haq wattibaihi wa in kana tamasmut bil haq qalilan wal mukhalif katsiran. Kata Abu Syama, yang dimaksud hadis ini kita harus melazimi kaum muslimin satu, ya. Maka itu maksudnya kebenaran, bersatu dalam kebenaran. Bukan membela yang bayar, membela yang benar, kan? Maju tak gentar, membela yang benar itu kan. Tapi sekarang
Lengsongin jadi membela yang bayar. Yang punya modal itu yang menang. Tahu kan? Baru sadar kan? Alah, pengen bener-bener bisa lah ke duit mah. Nggak ada modal, nggak bisa menang, saudara. Gati. Karena bisa dibeli loh. Bisa dibeli. Kepentingan berjamaah. Al-isma ala al-haqqi wa adan tafarruq fihi maqsadun syar'iyyun bal huwa sabil anbiya wal mursalin. Jadi saudara sebagai kaum muslimin yang senior itu belum merasakan nyamannya persatuan. Kalau saya sudah, karena saya dulu menjadi Katolik. Dipimpin oleh imam yang satu. Jadi enak tuh, kemana-mana suaranya sama. Nah begitu masuk Islam, ya ini kok begini. Yang ada konsepnya tapi nggak ada prakteknya. Punya konsep tapi nggak punya praktek. Gitu. Innallaha yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersih. Saya hidup di pesantren yang jorok. Oh bertentangan ya. Sementara saya hijrah dari Katolik yang mandinya itu pakai shower. Nggak ada bak. Jadi nggak mungkin ada jentik-jentik nyamuk. Tapi di sana balong. Oh, kubangan. Iya kalau airnya ngalir. Kalau nggak ngalir tetap aja dipakai. Cuci kaki. Cair. Uslah. Susah ngomong. Makanya pada korengan tuh. Pada korengan. Santri-santrinya. Tetap jojong baik. Mungkin dia merasa ini ujian dari Allah kali ya. Padahal itu kebodohannya. Saya ngomong, saya dianggap murtad coba. Itu saya aneh itu. Ustadz itu. Saya pernah disidang dianggap murtad karena saya mengatakan itu air balong itu sudah mutaghayyir, sudah berubah. Wah nggak pernah dikuras di kampung-kampung itu, airnya nggak ngalir sampai hijau. Jadi kalau ada sinar matahari kelihatan jentik-jentik. Ya Allah, sedih amat sih. Nah ini niatnya begitu, emang dia itikadnya itu sah. Jadi ketika ada air sumur, dia nggak mau. Nah saya ketika dihadapkan pada balong dan air sumur, saya nimba. Nimba nggak ada gayung. Saya cuci tangan dulu, jadi saya kobok. Dianggap tidak sah ini. Mustakmal. Lain dengan Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin pernah mendiktekan ajarannya. Air yang kau pakai wudhu adalah air yang siap kau minum. Tuh, beliau begitu patokannya. Jadi kalau kamu nggak tega minum, apalagi kamu untuk mendekatkan diri pada Allah. Masa untuk Allah kau pilih yang jorok? Yang nomor satu lah. Gitu. Air yang siap kau minum. Sehingga bersih di sana mah pakai keran, nggak pakai kubangan begitu. Ya pengaruh ya pendidikan sih. Kita kembali sini. Tapi begitu yang ngomong petugas kesehatan, nggak tanya dalil. Kalau saya dianggap murtad itu. Petugas kesehatan nggak bawa dalil. Ini Pak kotor, ini ada virusnya, ada bakterinya ini. Mau dia berubah pakai keran semua sekarang. Kobakannya udah nggak ada. Ya aneh itu. Nah kita kembali ke sini. Nah ini Allah sampaikan dalam surat 42 ayat 13 ya. Tadi sudah saya bacakan ayatnya yang menyuruh kita bersatu ya. Yaitu Allah telah menurunkan syariat padamu yaitu agama. Sesuatu yang pernah Allah wasiatkan kepada Nuh kepadamu serta kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa isinya? Tegakkan agama, jangan terpecah belah. Nah ini semangat menegakkan agama ini bentuknya macam-macam. Saudara sering datang ke masjid itu juga bagian dari syiar. Karena manusia itu mudah meniru. Contohnya jalan menuju masjid banyak warung-warung. Ketika dilintasi oleh kita, dia aja sholat, saya juga sholat. Nah, begitu. Walaupun awalnya niru-niru, tapi ini menjadi magnet. Syiar. Kita melintas begitu. Ya. Jadi,
rumah-rumah yang kita lintasi dan dia tidak sholat, nanti akan dia ya, ada keinginan untuk niru. Jadi kita syiar, membawa syiar. Isinya itu tegakkan agama. Kalau kita termasuk orang yang punya ilmu, ya saya tawari ilmu, kita berbagi ilmu supaya dia menjadi orang taat. Tapi rupanya nggak semua orang mau nerima, ya kan? Ya nggak apa-apa, kita sabar. Apa yang kita punya? Kalau kita punya harta, melihat madrasah mau rubuh, kita bangun. Gurunya ada nggak? Kalau nggak ada, kita drop. Begitu seterusnya, itu namanya semangat untuk mendirikan agama. Wala tatafarraqu fihi, janganlah kalian terpecah belah. Kabura alal musyrikin, ini menjadi berat bagi orang yang musyrik. Matad'uhum ilai, dakwah yang kamu serukan itu menjadi keberatan bagi kaum musyrik. Tuh. Jadi upaya kita berdakwah ini dipandang oleh orang yang tidak sama, itu memberatkan. Mereka jengkel dengan sikap kita. Wabil isima wada tafarruq amarallah ibadahul mu'minin. Begitu juga dalam surat 3 ayat 103, Allah meminta kita untuk ijtima, ya, bergabung, menyatu, dan jangan tafarruq. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillah, ya, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya. Wala tatafarraqu, jangan bercerai-berai. Tapi tidak mudah ya, mengatakannya tidak mudah. Jadi melakukannya tidak mudah. Wa akhbaran Nabi anna Allah yardali ibadi istima wa adam tafarruq. Dalam sebuah hadis, ya, disampaikan oleh Abu Hurairah, dicatat oleh Muslim, Allah menyatakan, Rasulullah bersabda, Inna Allah yarda lakum salasan. Allah menyukai dari kalian 3. Wa yakrau lakum salasan, dan benci 3. Allah suka 3, Allah benci 3 dari kalian. Apa yang Allah suka? Anta'buduhu. Pertama, kamu ibadah. Ibadahilah Allah. Ibadah itu apa? Iqamatuddin, menegakkan agama. Itu ibadah. Wala tusyriku bi syai'an. Jangan menserikatkannya kepada sesuatu pun. Yang kedua, wa anta'simu. Kamu berpegang teguh, ta'tasimu bihablillah jami'an. Dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Wa yakrahu lakum, wala tafarraqu, dan tidak bercerai-berai. Nah, jadi ya, pertama ibadah, yang kedua berpegang teguh, tidak bercerai-berai. Wa yakra lahum, dan Allah benci 3. Pertama qil wa qal, katanya gitu. Jadi ya, mengoper berita tanpa tahu sumber aslinya. Ya, harus hati-hati ya. Wala tafarraqu wali adza izami asyani ijma' al-haq aw al-Imam Muslim ja'al wa syahid fi haqqi man rama syaqqa asata'a. Karena pentingnya urusan persatuan ini, Rasulullah dalam hadis Muslim diriwayatkan oleh Arjafah, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah pernah bersabda, innau satakun hunat wa hunat, akan terjadi begini dan begitu. Rasulullah memberikan gambaran masa depannya. Nanti akan terjadi begini dan begitu. Begini dan begitu itu macam-macam tingkah pola manusia. Faman arada yufariqa amra hadhil ummat wa hiya jami fatribu bisaif. Barang siapa ya yang ingin memporak-porandakan umat ini padahal mereka bersatu, maka tebaslah lehernya. Ya, begitu ancaman Rasulullah. Nanti akan terjadi begini dan begitu. Kalau ada orang yang ingin mencabik-cabik umat Islam padahal mereka sudah bersatu, tebas saja leher orang itu. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, man atakum, barang siapa yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un ala rajul wahid, padahal urusan kalian sudah dipegang satu orang, maksudnya kalian sudah bersatu, dipimpin oleh seorang imam,
tapi ada orang yang ingin mencerai-beraikan Anda, yuridu ayasyqa asakum, dia ingin mematahkan tongkat kalian, au yufarriq jama'atakum, atau ingin memporak-porandakan jamaah kalian, faqtuluhu, bunuhlah dia. Nah, ini namanya kudeta. Ya, kalau nanti ada orang yang mengkudeta, bunuh saja dia. Tuh, ya, sehingga itulah yang menjadi penderitaan umat Islam sekarang. Ya, jadi dilema, taat apa enggak ini? Kalau dibilang taat, enggak sesuai itu. Kalau dibilang enggak taat, nanti bencana besar. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Wa fi sahihain min hadithi Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis yang dirawikan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, la yahilu damu mri'in muslim, darah muslim tidak halal. Ya. Kenapa tidak halal? Yang sudah bersyahadat Allah ilaha illallah wa anni rasulullah, yang sudah bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku Rasulullah, illa bi ihda salas, kecuali satu di antara tiga. Jadi darah muslim boleh ditumpahkan satu di antara tiga. Satu, an-nafsu binafs, karena kisos. Kisos ya, si A membunuh si B. Nah, maka keluarga B boleh menuntut agar A dibunuh. Ini menurut ajaran Islam, menurut hukum Islam. Kalau di Indonesia nggak bisa. Tapi jangan dikira kisos itu tidak ada kemanusiaannya, ada sisi kemanusiaannya. Contohnya, kalau si A membunuh si B, kan si B sudah terbunuh, mati sudah. Siapa yang menuntut? Keluarga B, ahli waris B yang sudah dibunuh nih. Kalau ahli warisnya itu ada 10 jumlahnya, ya, satu di antara 10 nggak setuju, maka kisos itu gugur. Tuh, itu kemanusiaannya. Jadi nggak selalu orang membunuh harus dibunuh, tidak. Ya, dia dibunuh, dikisos kalau persetujuan lengkap dari ahli warisnya. Kalau di Indonesia kan nggak bisa begitu. Ya, keluarga yang dibunuh sudah nggak menuntut, tetap aja negara akan hadir, tetap kamu harus dihukum. Indonesia begitu hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang sudah berkeluarga tapi berzina, orang yang berzina. Nah, ini kan dirajam ya. Yang ketiga, al-mufariq lidini at-tariqul jamaah, orang yang menceraikan agamanya, murtad, ya, yang meninggalkan jamaah. Jadi orang Islam tidak halal dialirkan darahnya kecuali karena satu di antara tiga. Tadi sudah disebut ya, satu karena kisos, yang kedua karena berzina, dia sudah menikah, ya. Yang ketiga murtad. Nah, nih, kalau bukan alasan satu di antara tiga ini tidak boleh. Tidak boleh diserang. Sesama umat Islam tidak boleh menyerang umat Islam. Kecuali tiga hal ini. Ya, memang tujuan puasa itu harus ada perubahan. Kan tujuan puasa itu ada tiga. Pertama, ya, semakin sadar bahwa Allah hadir. Takwa itu kan, takwa itu kesadaran yang mendalam akan hadirnya Tuhan. Hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada peningkatan kebaikan. Nah, untuk bisa meningkatkan kebaikan, bukan sekedar ningkat nanti rumahnya ditingkat, bukan. Peningkatan kebaikan. Nah, kita harus tahu yang baik dan yang buruk kan. Bagaimana kita bisa ningkatin kebaikan kalau kita nggak tahu kebaikan? Maka ini jawabannya ngaji. Jadi ada perubahan sikap. Berkurang, yang tidak baik berkurang dari tahun ke tahun, ya. Kalau nggak ada perubahan, berarti tidak bersyukur. Bentuk syukur itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan kebaikan. Nah, itu kalau dalam hal bercanda, saya kan sudah pernah memberikan kaidah bercanda itu, ya. Kurang canda, kepala sakit. Banyak canda, hati sakit.
Jadi artinya bercanda boleh, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan, hati sakit. Nanti lama-lama bukan bercanda malah nyindir. Jadi yang mendengar malah tersindir. Jadi dia tidak menikmati candaan gitu. Candaan ini kan maksudnya menghibur, hiburan. Tapi diterimanya bukan hiburan, ini nyinggung ini. Ya, jadi kita batasi kata-katanya itu dipoles sedemikian rupa ya supaya tidak menyakitkan. Niatnya kan menghibur, candaan itu ya. Jadi Anda penghibur. Menghibur itu berpahala. Nah, tapi jangan sampai pahala itu berubah menjadi petaka. Nah, jadi dibatasi. Akhlaknya juga berubah, itu kan? Nah, akhlak itu kan berdiri di atas 4 pondasi seperti saya katakan. Pertama, kaful adza, menyingkirkan gangguan. Apa yang mengganggu orang lain kita kurangi. Kalau kita biasa ngeganggu, kurangin aja. Kalau nggak bisa dihabisin mah, kan meningkat bertahap. Ya, yang kedua, menawarkan bantuan. Nah, kalau dulu kurang membantu, sekarang nambah giat membantu orang. Yang ketiga, tolakul wajhi, ramah. Ya, lemparkan senyuman lebih banyak lagi. Jangan perangat-perangut. Yang keempat, ihtimalul adza, menanggung penderitaan. Penderitaan yang diakibatkan teman kita. Dia niat menghibur tapi diterima sama kita nyakitin. Waduh, kok ngomongnya nyelekit ya. Nah, kita sabar. Kita menginginkan sesuatu, orang lain enggak. Tafsirannya berbeda. Kita suka, dia enggak. Kita harus sabar. Nah, itu 4 pondasinya. Kita perbaiki. Lebih baik lagi. Itu barangkali, Pak. Yang ketiga, tujuan dari puasa tadi sudah. Pertama, kesadaran akan hadirnya Allah. Tatakun. Yang kedua, tashkurun, peningkatan, kebaikan. Yang ketiga, yarsyudun, pembiasaan. Jangan kumat-kumatan, dibiasain. Nanti kalau sudah biasa, ketika kita tidak melakukannya, kehilangan. Kita biasa awal waktu, tiba-tiba satu saat ketiduran, kehilangan. Waduh, saya telat. Nah, ini membentuk karakter. Nanti akan membentuk karakter. Jadi karakter kita kalau sudah sering sholat berjemaah, kalau nggak sholat berjemaah itu nggak enak, nggak nyaman. Kalau nggak menjadi orang baik, rasanya nggak afdal gitu, nggak enak. Nah, ini menjadi karakter. Ya, itu la'allahum yarsyudun, terbimbing jadinya, terlatih. Ya, itu tujuan dari puasa. 3 ini tercapaikah? Kita yang ngerjain, kita yang menilai. Silahkan Anda menilai sendiri. Sebelum dinilai oleh Allah. Ya kan? Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup ya. Demikianlah kajian pada Jumat pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah tetap menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita lebih baik lagi daripada kita, lebih dimudahkan, penuh berkah, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.